Ya, ini menjadi pikiran keras dari PKB untuk dapat menjangkau pemilih pemula, milenial dan Gen Z. Karena memang faktanya kita menghadapi 60% di 2024 itu pemilih milenial dan Gen Z. Oleh sebab itu PKB harus merumuskan program-program yang nyata, konkret, khususnya kepada para milenial dan Gen Z. Kami menawarkan program agar milenial ini dapat support dari pemerintah melalui kredit tanpa agunan. Kenapa tanpa agunan? Ya agunannya ya usianya itu. Biasanya negara-negara besar itu wirausaha itu minimal 4% dari jumlah penduduknya. Nah, kita ingin di 2024 dan seterusnya para milenial dan Gen Z itu yang kemudian mewarnai kelompok wirausaha di Indonesia. Kalau itu terjadi, maka transformasi ekonomi, transformasi politik akan berjalan secara baik, tidak lambat. Ini menjadi pikiran PKB. Nah, instrumen-instrumen yang harus digunakan itu yang harus kita pilih betul. Pertama ya instrumen yang memang menjangkau mereka, utamanya minat, hobi. Yang kami lihat itu para milenial, para pemilih pemula Gen Z ingin berusaha, ingin memiliki tempat tinggal yang layak, ingin memiliki usaha yang layak, ingin masa depannya cerah. Nah, di mana fungsi pemerintah? Menurut saya itu justru pemerintah mendampingi dengan kemudahan-kemudahan berusaha, baik dari sisi akses kepada kredit, kepada modal, maupun kepada pelatihan, kepada akses keterampilan. Makanya dibuat vokasi banyak, pemerintah membuat vokasi, pendidikan vokasi yang banyak. Nah, di PKB sendiri ada Garda Bangsa. Kami juga mau membuat direktorat milenial dan Gen Z supaya terangkum. Direktorat milenial dan Gen Z inilah kemudian yang bisa meramu sekaligus mencari program-program yang mengengage kepentingan para milenial dan Gen Z. Kan ini di Koalisi Indonesia Raya kan ada Prabowo, ada Gerindra sama PKB dan PKB sendiri ingin milenial untuk maju gitu. Sedangkan dari Koalisi Indonesia Raya sendiri itu ada Prabowo juga mau maju, ada Caimin juga mau maju. Nah, ini gimana nih untuk mampu? Ya, itu yang saya sebut. Faktanya hari ini calon-calon presiden yang muncul itu belum mewakili milenial. Ya, saya akui termasuk Pak Prabowo. Karena itu fakta ya. Belum menggambarkan. Makanya kami harus mampu menyambungkan antara gagasan capres kami dengan kepentingan para milenial. Makanya PKB membuat program yang salah satunya menawarkan program yang itu memberikan penguatan pada saya yakin Pak Prabowo, Gus Muhaimin akan merumuskan itu. Artinya dari program walaupun pemimpinnya sudah senior tetap programnya milenial gitu. Ya, itu karena apa? Karena memang faktanya belum muncul salah kandidat-kandidat yang ada yang mewakili umur milenial hari ini. Padahal di negara-negara Eropa sudah ada calon presiden umur 40, 35 udah jadi presiden. Kalau di Indonesia menurut saya itu pelambatan itu itu kontradiktif dengan potret pemilih yang ada, kontradiktif dengan Indonesia sebagai negara yang mendapatkan bonus demografi, sementara belum ada proses kaderisasi partai politik yang menurut saya mengarah kepada terjadinya percepatan untuk kaum milenial. Ada kemungkinan nggak sih dari tokoh dari luar yang milenial akan ditarik Koalisi Indonesia Raya gitu? Kita belum melihat siapa yang milenial itu, yang mewakili milenial itu. Ganjar mungkin atau Anies? Jadi gini, memang hari-hari ini itu calon capres itu lahir dari TikTok, dari Instagram, bukan dari gagasan dan program. Ini yang miris buat kami dan tantangan lah buat partai politik. Karena ternyata
Yang diminati itu bukan berpikir serius tentang negara, tetapi bagaimana cara menyajikan konten pada milenial aktif di platform-platform media gitu. Nah, sehingga dengan itu muncullah popularitas. Jadi intinya begini, calon yang muncul presiden hari ini itu calon hasil dari platform media, bukan platform partai politik. Meskipun harus dengan partai politik, tapi lahir dari itu, dari lembaga survei, dari platform media sosial. Artinya Karena apa? Karena yang dilihat itu berapa sih viewernya, berapa ininya begitu. artinya KIR berarti nggak mungkin dari sosok luar koalisi gitu, untuk Kalau sosok milenial. kalau KIR kan sudah positif itu, tergantung Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kalau Gus Muhaimin disebut milenial ya masih milenial. Ini Gus, tambahan Gus, kemarin kan Pak Jokowi bilang